Halo Smart Viewers, selamat datang di Rebutan. Yeay, bareng gue Adam dan Nathan. Yo, iya bener banget. Dan selama sejam ke depan kita nanti bakal ngebahas soal entrepreneur ya. Yang tentunya inspiratif, Inovatif, dan memotivasi. sedap. Kali ini sesuai urutan ya. Sesuai urutan. Soalnya kalau lompat tiba-tiba motivasi gue langsung, aduh apa tadi? Biasanya, acak, ya kan, acak adul. Nah, Sekarang sesuai urutan. tema kita hari ini kita ngobrol-ngobrol berhubungan dengan Kasih tahu. unique fanny pack, waist bag, dan belt bag, Pak. Ini pasti Tema kita hari temanya ini. tas-tas kekinian ya. Tas-tas kekinian, lucu. Oke, yang pastinya buat lo nggak cuman menunjang penampilan tapi juga fungsional. Betul. Tetap fungsional. Betul. Dan Iya. praktis, Pak. Pas banget ini. Gue lagi nyari tas, Tan. Gue lagi nyari tas. Tasnya juga yang gue cari tuh kekinian, terus juga modelnya bagus. Ini gue lagi bingung ini tasnya nih yang kayak gimana. Tapi gampang aja, Pak, tenang aja. Karena pas banget nih gue punya teman. Oh, lu punya teman? Maksudnya gue punya, pasti punya teman lah. Iya, pasti punya Gue punya teman teman yang bisnisnya berhubungan dengan tas-tas fanny pack, Pak. Oh, Iya. gue mau lihat dulu kali ya. Jadi mending kita lihat dulu aja profilnya. Ini dia. Varian produk dari Sweetbox Inc. ya. Sweetbox Inc. Wah, menarik ini. Gue juga ngeliatnya tadi banyak banyak desainnya. Betul. Warna-warni segala macem ada. Macam-macam lah. Gue jadi penasaran nih tuh. Langsung ngobrol aja Pak. Langsung aja. Karena kita udah langsung kedatangan dengan Dita. Sebagai owner dari Sweetbox. Selamat datang. Nah, Dita, boleh dong perkenalkan dirinya dulu ke teman-teman Smart Viewers di rumah. Oke. Halo, kenalin, nama gue Tana Dita Indah Gracella, biasa dipanggil Dita. Di sini gue sebagai owner dari Sweetbox. Umur gue 18 tahun dan gue Binusian 2020. Men. Binusian 2020 bareng kayak gue, cuma sangkatan tapi udah mulai bisnis. Udah mulai bisnis duluan. Iya. Bahkan umurnya ternyata lebih muda dari gue, Pak. Oh, lebih muda ya. Iya, aduh Pak, saya ketinggalan start. Yang sebelah saya main game mulu kan. Dia udah mulai bisnis loh. Bener. Nah, langsung ngobrol. Dita, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik kabarnya. Oke, nah Dita berarti sekarang kan masih kuliah nih. Ini Dita bermula awalnya dulu kepikiran untuk berbisnis sembari kuliah tuh gimana sih? Pertamanya sih kepikiran buat bisnis ini sebenarnya tuh dari kepengenan gue sendiri. Jadi kayak gue pengen nyari fanny pack nih, gue pengen nyari waist bag, gue cari. Dulu tuh masih jarang yang jual kan, Terus gue nemu, oh ternyata bikin kayak gini tuh nggak mahal gitu. Dan gue rasa semua orang lagi banyak nih yang nyari, lagi happening banget. Tapi kok yang jual masih dikit. Dari situ gue mulai cari-cari vendor buat bikin kayak gini dan gue jual. Ini
berarti kan sekarang Dita udah masuk semester 5 kan ya? Iya, semester 5. Udah mulai bisnisnya mulai kapan tuh? Dari semester berapa kira? Kalau ini dari semester 4 sih, baru tahun ini. Oh, berarti baru mulai tahun ini ya? Baru. Awal tahun berarti ya? Iya, awal tahun. Itu sempat ngelakuin kayak riset dulu nggak sih, atau emang lo ngelihat keadaan aja gitu, lagi pasarnya memang lagi happening tas ini, lo akhirnya bikin sendiri? Awalnya gue langsung jual, tapi gue jualnya dikit kan, istilahnya tes pasar lah gitu, kayak apa sih kalau gue jual gitu responnya kayak apa, ternyata baik. Nah dari situ gue mulai tambah model kayak gitu. Masih tes trial di pasarnya dulu kayak gimana ya? Iya. Ini berarti ada hubungannya sama mungkin jurusan yang sekarang sedang digelutin? Latar belakangnya ada hubungannya sih? Sebenarnya sih ada nggak ya? Gue sih belum nemuin relasinya gitu dari jurusan. Lo sendiri jurusannya? Teknik industri. Oke, siap, nggak ada ya, fix nggak ada. Gue rasa nggak ada. Kayaknya nggak ada korelasinya sih. Korelasinya. Nggak ada. Mohon maaf nih, udah langsung aja nggak ada. Ya, teknik industri, terus bisnisnya ini ya, tas seperti ini ya. Mungkin kalau gue yang produksi baru kali ada. Iya benar. Nah, karena gue yang jual. Tapi berarti maksudnya gimana tuh? Kan lo yang produksi, berarti sebenarnya keterlibatan Dita dari awal tuh kayak apanya sih, kayak mungkin desainnya atau apanya? Iya. Dita sendiri seberapa besar lo hands on di bisnis ini? Jadi gue produksi sendiri, tapi gue cari vendor. Jadi sebenarnya bukan gue yang cari bahan, bukan yang gimana, tapi gue diskusi sama vendor maunya kayak gimana, didiskusiin, gue suka, dia oke, bikin gitu. Oh, seperti itu ya. Emang setelah ngobrol sama vendornya segala macam, yang lo lihat peluangnya ketika bikin tas seperti ini tuh apa sih? Karena kalau dilihat-lihat kan sebenarnya bentuk hampir sama seperti ini ya. Jadi lo ngelihat peluangnya di mana tuh waktu itu? Karena waktu gue mulai itu yang jual tuh bener-bener dikit banget. Jadi karena jumlah yang jual, saingannya tuh masih dikit banget. Terus gue jual, gue pasarin, kayak bener-bener gue pasarin luas di Instagram itu. Jadi gue juga yakin pasti banyak nih yang nyari di titik waktu itu gitu. Jadi makanya bisa berjalan dengan baik. Jadi emang mengambil peluang ketika masih sepi ya istilahnya ya, pasarnya ya, orang yang jualnya masih sedikit gitu Tan. Nah untuk awal mulai sendiri nih, masih berhubungan dengan pembuat awal ya. Awal mulanya itu buat Dita sendiri modalnya gimana sih? Maksudnya kan masih kuliah nih, berarti untuk awal mulai modal sendiri gimana? Gue awal mula itu nggak ada modal sama sekali, nggak pakai modal sama sekali. Gimana boleh tolong diulang itu? Ini bikin pakai modal tuh gimana? Bikin tas loh. Bikin tas bisnis loh. Nggak ada modal gimana ya? Boleh tasnya banyak lagi kan? Aduh, itu gimana? Jadi gue pertamanya itu gue buka pre-order. Nah, buka pre-order kan gue dari vendor nih, mereka udah punya sampel. Gue minta fotonya, gue pasarin, tapi pre-order seminggu. Nah dari situ baru udah dapat customer, baru gue bikin. Itu juga jadi kayak pre-order seminggu gitu. Iya, di minggu pertama gue baru dapat 10 customer tuh. Terus lanjut PO lagi, minggu kedua udah 40-an. Wih, nambah. Iya, minggu ketiga makin naik drastis, sampai kalau nggak salah minggu ketiga nyampe 100. Alah. Wih. Karena itu waktunya tepat menurut gue. Timingnya. Iya. Timingnya. Wih, gila, dari 10 ke 40 ke ratusan. Wah, berarti emang kalau misalnya dari Dita sendiri ngelihat bisa pesat gitu penjualan dalam setiap minggunya itu karena timingnya ya? Iya, karena timingnya. Oke, berarti tuh timingnya emang harus pas Tan. Berarti ngomongin timing berhubungan dengan juga sebenarnya keberuntungan nggak sih? Kenapa emangnya? Ya maksudnya timing beruntung aja. Karena tepat aja timingnya. Bener. Bisa membaca situasi lah ya. Nah, Smart Viewers, abis ini kita bakal lanjut ngobrol lebih lanjut lagi. Ya iyalah ya. Maksudnya apa sih tadi? Dengan Dita dari Sweetbox Inc. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Rebutan.
Halo Smart Viewers, baik lagi di Rebutan. Yeay, dan masih sama Dita dari Sweetbox. Yeay, kita tadi udah ngobrol bareng-bareng soal bisnisnya ya kan. Awalnya cuman baru di order 10, 40, sekarang ratusan dan timingnya tuh tepat. Ya Nah, kan? Pak, ada satu Pak pertanyaan lupa ditanyakan tadi Pak. Kasih tahu, yang Tak. berhubungan dengan awal mula. Nah, Dita, gimana sih ini awalnya dulu kenapa bisa kepikiran namanya Sweetbox ini? Oh iya bener, namanya. Nih, kan tas nih, terus boxnya mana ya? Saya nggak Iya. lihat. Kalau dari nama Sweetbox awalnya itu kalau dari nama dulu tuh gue yang pengen niat jualnya itu bukan jual waste bag malah. Oh gitu. Tadi tuh gue pengen bikin gift box gitu loh. Kayak orang kan sekarang mau nyari kado ribet tuh, kayak mau beliin apa ya. Nah gue mau bikin itu, gue udah bikin logo, gue udah mikirin lah gitu. Gue udah bikin akun Instagramnya juga. Tiba-tiba gue nemuin peluang buat jual ini gitu. Makanya kan gue awalnya tester ya, cuma jual sedikit gitu. Ternyata responnya bagus, udah keburu banyak yang tahu. Mau ganti nama juga udah keburu, brandingnya udah kayak gitu. Jadi dilanjutin aja. Tapi kenapa gitu. dari beralih tuh kira-kira dari kenapa nggak lanjutin yang gift-nya untuk yang gift box-nya ya? Karena menurut gue kalau buat sekarang ini lebih apa ya, istilahnya tuh kayak lagi yang banyak orang cari gitu. Waktu itu. Iya, lebih kayak gitu. Akhirnya tiba-tiba langsung banting setir langsung buat ini ya. Iya. Dan trennya pun mendukung ya. Iya. Oke, kalau dari orang-orang terdekat, keluarga itu gimana pas tahu lo yang masih kuliah ternyata memutuskan untuk berbisnis juga, itu gimana? Keluarga sih awalnya dulu karena gue masih dikit ya, maksudnya kayak di rumah juga kayak barangnya yang awalnya cuma 10, awalnya nggak terlalu ngegubris tuh, kayak ya udah kegiatannya Dita ya udah gitu. Tapi makin lama makin banyak ngedukung, pasti kalau ngedukung. Tapi ya itu dibilangin juga kuliahnya jangan sampai iya betul. Oh gitu ya. Untuk teman-temannya sendiri gimana Dita? Kayak kan teman-teman kampus nih pasti testernya dulu dari teman-teman kampus dulu nggak sih, kayak lihat dong ini gimana menurut kalian, gimana sih? Dulu malah pada nggak tahu, gue juga Diem-diem. iya diem-diem awalnya. Gue baru tahu nih ada yang diem-diem ya. Kalau takutnya nanti temannya tahu, ajak-ajak gua dong gitu. Iya nanti. begitu. Tapi pas tahu nih teman-teman reaksinya gimana? Iya dong. Ya pas tahu tuh pas gue udah taunya pas gue udah mulai buka bazar. Kayak ya pada kaget gitu. Pada kaget ya itu. Iya. Lah, lu bikin bazar tak gitu. Iya, bazar apa gitu-gitu deh. Oke, tapi semuanya intinya mendukung ya. Asalkan kuliahnya tetap jalan juga. Iya, tetap jalan. Nah, masih menyangkut soal kuliah, lu gimana cara nyimbangin nyimbangin antara kuliah dan bisnis? Kalau waktu itu gue kan ngekos ya. Gue kan rumah gue di Bekasi. Gue ngekos tuh. Waduh, jauh ya. Luar planet ya. Terus? Iya, gue ngekos. Tapi karena ada ini, jadi gue tiap malam balik buat packing. Oh iya. Mau nggak mau kan? Gila, Iya. tiap malam pulang pergi Bekasi. Iya, Waduh. jadi akhirnya nggak ngekos lagi waktu itu karena ngurusin ini. Tapi ya siangnya tetap kuliah, jadi paling packingnya aja sih malam ke rumah gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah udah ada orang buat makingin. Udah ada tim? Iya Dulu udah memang ada tim. awal-awal Dulu Dita sendiri. memang sendiri Iya, banget ya. Wah, bener-bener awal-awal sendiri. tuh gue ngebayanginnya ini juga ya, perjuangan juga tuh. Gila, setiap hari pulang pergi gitu kan. Bekasi ke Jakarta, Jakarta ke Bekasi. Waduh, capek juga. Petarung. Ini harus nih buat teman-teman smart viewers yang mau bikin usaha, harus fighting spiritnya harus ada. Pengorbanannya Pak. Bener ya kan. Nah, Bekasi dihajar ya. Bekasi kan? aja bisa. Kenapa lo kagak ya? Iya. Tapi sama ini Dita, kalau lu sendiri mulainya kan tadi buat bazar nih. Nah, itu bazar berarti waktu zaman bazar masih sendiri tuh. Kalau atau zaman udah ada bazar udah ada tim. Oh, udah ada udah tim ada tadi. tim. Oh, itu mulai bazar itu kan mulai sejak bulan apa tuh? Bazar itu gue Setelah mulai berjalan berapa bulan? bulan Agustusnya setelah 5 bulan. 4 atau 5 bulan. Berarti 5 bulan tuh sembunyi tuh dari temen ya? Buset. 5 bulan lu sembunyiin, akhirnya lu baru kasih tau bazar. 5 bulan ya? Bazar pertama yang diikutin apa sih, Dita? Bazar yang pertama diikutin itu gue bazar di Kokas. Oh, belajar di bazar di Kokas. Iya, Kokas. bazar di Kokas selama seminggu waktu itu. Dan itu di situ respon pasarnya waktu di makin melejit. Emang bagus juga di situ. Iya, alhamdulillah bagus juga. Malah kan target gue tuh anak muda ya. Pas gue bazar
itu dari ibu-ibu, Oh, bapak-bapak, serius. Akhirnya Mungkin malah karena lihat Ram meluas juga pas lewat kayak, oh iya nih banyak dipakai orang nih, pada kepo gitu. Iya, malah jadi makin beli meluas. ya. Iya. Oh iya, padahal mungkin untuk size-nya lebih ngincernya ke anak muda mungkin ya, Iya, tapi lebih ke ternyata anak muda. ibu-ibu bawa bapak juga beli. Bener. Ya nggak Nggak disangka. diduga-duga. Betul. Menarik sekali nih ya tasnya. Nah, ini kita tadi kan kita udah ngomongin kayak bagaimana bermulanya nih. Betul. Nah, sekarang kita langsung dong ngobrol nih ke produknya. Ya. Nah, ini untuk dari seluruh Sweetbox ini ada berapa varian sih? Kalau varian paling ada 10 varian kalau buat model ya. Iya. Nah, dari tiap model itu ada warna-warnanya lagi kayak gitu. Oke. Boleh dijelasin nggak sih ya, yang variannya tuh ada apa aja sih? Misalkan kalau yang ini ada depannya mungkin atau apa gitu. Iya, kalau yang model-model kayak gini kan ini variannya karakter. Oh, Iya. gitu. Kalau yang ini yang basic, ini yang pertama kali gue Oh, jual, ini iya yang yang pertama model-model kali kayak nih? gini, iya pertama kali ada 6 paling warna. senior. Iya yang kayak gitu, terus ada juga yang pattern, ada yang denim, ada yang transparan kayak Oh, gitu. jadi lebih ke bahan dan juga Iya. konsep desain mungkin ya. Nah, iya, mau biar lebih jelas lagi Pak, kita ada beberapa foto-foto nih dari beberapa variannya. Mending kita lihat dulu nih. Coba kita lihat. Oke, Nah. yang pertama. Boleh dijelasin, Dit, yang sebelah kiri dulu. Yang sebelah kiri tuh yang semangka ya, Yang Iya. semangka. yang warna kuning. Yang kalau itu kan itu seri yang pattern nih, yang jadi di seri ini tuh ada 7 motif. Oke. Iya, salah 7 satunya yang di motif. kanannya juga sama, itu satu seri. Satu seri juga. Serinya Iya. sama, cuman beda motif doang berarti. Iya, ya? beda Ini motif ada aja. sebutan nama nggak sih? Maksudnya ada nama kartu Iya. apa? Nama Kalau nama serinya pattern waistbag. Nah, pattern waistband. iya. Oh, itu nama seri. Iya, terus ada nama-nama per barangnya kan. Kalau yang semangka kayak watermelon, ada yang abstrak, ada yang rainbow gitu-gitu. Kalau yang sebelah kanan itu bunga ya? Yang sebelah kanan itu gue namainnya abstrak sih. Oh, abstrak. Oh. Iya, Makanya karena jadi iya bener. Jadi Bingung kan? pertama gue mikirnya itu apa semangka ya gitu. Oh, bukan. Oke. Oh, berarti pokoknya ini pattern waistbag ya. Pattern, yang satu Waistband. semangka, watermelon, yang satu Abstrak. abstrak. Iya. Oke. Coba dong lihat foto Next, keduanya. ada apa lagi? Oke. Yang kalau- ini? Kalau ini modelnya masih sama, Heeh. tapi kalau yang ini yang polosnya. Oh, ini model polosnya. Iya, ada 6 warna juga. Ada putih, coklat, kuning, hitam, ungu gitu. Untuk sebutan namanya tersendiri ada nggak sih? Kalau yang seri ini Glory Waistbag. Glory. Glory. Glory waistbag. Oke, tadi ada pattern, sekarang ada Nah, glory. ini untuk bahannya dia ini kan lebih glossy ya nggak sih? Apa ya? Iya. Ya, untuk bahannya sendiri ini gimana? Apa sih yang Kalau membedakan gitu? kalau yang pattern tadi kan dia sebenarnya bahannya bahan biasa tuh, bahan pattern tapi dia ada dilapisin mika. Oh. Karena dia motif. Karena dia motif. Uh-uh. Biar nggak gampang ke Iya. sebutannya. Karena kan kalau yang kalau bahan yang udah tebel motif tuh jarang. Jadi makanya dilapisin mika dilapisin lagi. mika. Uh-uh. Biar awet itunya Iya, gambarnya ya. Iya. Oh, iya. Nah, berikutnya. Wah, ini udah pakai model juga ya. Hmm. Ini yang sebelah kiri dulu deh, yang modelnya cowok. Ya, namanya siapa? Nama. Oh, Nathan nanyain nama model cowoknya. kok cowok? Iya, salah. Oh, Gimana sih? begitu ya, Tan. Aduh, enggak udah Pak, udah jangan. Tasnya Jangan. maksudnya, Tasnya tasnya. maksudnya. Nama Kalau tasnya ini- maksudnya, bukan nama modelnya. Ini yang bahannya kanvas. Jadi ini seri yang pertama kali gue keluarin. Seri yang pertama, sama tadi yang ada kita Iya. contoh di studionya ya. Iya. Oke. Ini yang pertama kali gue keluarin, bahannya kanvas, ada 6 warna juga. 6 warna. Oke. Dua-duanya ya berarti ya? Iya itu? sama dua-duanya, beda warna Dua-duanya aja. ya. Ada sebutan variannya mungkin tadi? Kalau ini kanvas waistbag. Canvas Terus- waistbag. iya. Canvas. Oke. Canvas. Canvas. Oke. Oke, berikutnya. Kalau ini yang sebelah kiri itu bahannya denim. Oke. Oh. Kalau yang sebelah kanan sama kayak yang tadi, tapi itu warna hitam. Yang Canvas canvas juga? itu tadi. Iya, kalau yang sebelah kanan kanvas juga. Kalau yang denim sendiri dia ada variannya sebutannya? Denim waistbag. denim waistbag. Tapi dia ada 2 warna, ada yang light blue. Kalau di situ yang light blue, terus ada yang dark blue juga. Oke. Siap. Mm-mm. Nah kalau ini yang sebelah kiri itu bahannya kulit. Gue Oke. namainnya multi chain waistbag. Multi chain. Iya. Multi chain waistbag. Dia ini ada model warna lain atau cuma satu aja untuk Kalau ini? yang kulit satu aja. Jadi ini satu-satunya untuk di varian apapun, maksudnya
Untuk varian ini satu-satunya ini? Iya, karena siap. dia cuma punya satu warna. Kalau yang kanan itu transparan modelnya. Oh itu yang transparan tuh? Transparan, gue kira abstrak. Beda ya? Iya tadi gue beda. Itu transparan tapi ada hologramnya juga, makanya ada kayak warna-warna kristal. Iya kayak gitulah yang kalau kena cahaya. Iya kalau kena cahaya nanti beda warna gitu, ada hijau, ada merah gitu. Di warnanya agak rainbow gitu lah. Tadi apa namanya hologram? Hologram. Iya hologram. Oke, nah sekarang. Ini yang kiri yang pattern juga kayak yang pertama. Itu beda. Bear? Iya bear. Oke. Kalau yang kanan itu yang dark blue denimnya tadi. Oh ini yang versi dark blue-nya ya? Iya. Jadi emang bisa dikenakan atau digunakan mau cewek, mau cowok, mau tua, mau muda itu juga bisa. Iya ya? bisa. Iya. Karena dari variannya sendiri udah sebenarnya udah disediakan juga ya buat yang cewek, cowok, pokoknya buat selera mungkin udah disediakan juga semuanya ya. Oke, menarik. Banget, gila. Nah ini kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya dalam proses nih ya, kita ngomongin proses. Kalau prosesnya itu dari, kan tadi Dita bilang kalau Dita itu yang, dari awal deh, Dita itu awalnya prosesnya gimana sih dari proses kreatifnya sampai fix akhir jadi gitu kayak pemesanan gitu. Kalau prosesnya pertama gue nyari vendor yang udah biasa bikin tas gitu. Ya biar nggak tas khusus fanny pack atau tas apapun? Tas apapun. Oh, tas apapun. Iya kalau buat model kan bisa ya variatif lah nantinya gitu. Cuma kan kalau misalnya dia udah bikin tas, dia udah tahu bahan, dia udah tahu biasanya bikin tas itu kayak apalah gitu. Jadi gue nyari yang udah biasa bikin tas, terus gue diskusiin gue mau model yang kayak gini atau gue cari referensi. Tapi pastinya gue bedain biar enggak ATM membedakan dengan saingan-saingan lainnya, ada ciri khasnya gitu ya. Nah, gue kasih referensi ke dia, terus ya udah kita ngobrol-ngobrol tuh, gue minta kayak gini, dia kasih saran ini. Terus bahannya juga udah deal, baru produksi, terus baru deh nyampe di gue photoshoot, gue jual gitu. Selama bekerja sama dengan vendor itu ya, apa sih ilmu-ilmu baru yang bisa lo dapetin? Ya gue jadi tahu sih proses produksi mereka gitu, tahapan-tahapannya gitu. Kan mereka kadang kadang ada yang suka molor tuh. Ternyata ada kendala gini. Jadi gue juga tahu, ternyata nggak semuanya mulus gitu. Mereka bikinnya juga ada kendala-kendala, itu juga buat pelajaran buat gue gitu. Kayak gitu sih. Oke. Untuk Dita sendiri buat nyari vendor yang pas dengan Dita itu gimana sih? Kan mungkin ada yang kata tadi udah dibilang molor, akhirnya berarti ada beberapa kali gonta-ganti vendor juga nih? Iya, sempat beberapa kali ganti vendor. Karena kan awalnya gue PO nih. Kalau PO kan ya itu gue udah kasih tahu bakal ready-nya kapan, tapi ternyata mereka molor kayak gitu kan fatal ya. Iya benar. Iya fatal banget. Jadi emang harus ya gitu gue ganti cari vendor lagi ya sampai yang pas buat gue gitu, yang jahitannya rapi, yang kerjanya waktunya pas kayak gitu. Iya benar sih, karena memberikan yang terbaik untuk konsumen ya. Iya betul. Iya. Gitu, berarti emang totalitas banget Tan. Nggak boleh sampai memang janjinya segini, janjinya kapan, nanti kalau misalnya molor ya berdampak bukan cuma di yang telat padahal vendor, padahal bukan dari pihak Ditanya, ya tapi berdampaknya tapi ke sekarang gitu. Tapi sekarang udah ini ya udah stabil. Udah stabil sih, udah nemuin yang udah biasa gitu. Tapi nah tadi kan Dita sempat bilang kalau misalnya awalnya PO, sekarang apakah udah berubah jadi ready stock atau gimana? Sekarang udah ready stock. Itu juga nggak dari yang PO itu karena makin banyak. Nah itu juga gue kumpulin akhirnya bisa buat ready stock. Gitu. Jadi nabung sisanya memang dipakai buat pemesanan lagi. Gitu. Iya betul. Wah makin menarik sepertinya ya obrolan kita mengenai tas yang kekinian ini kan dari Sweetbox. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng Dita. Tentunya. So jangan kemana-mana, tetap di Rebutan.
Halo Smart Viewers, balik lagi di Bu dan Yap, masih bareng gue Adam dan Nathan dan Dita dari Sweetbox Inc. Yeay, kita udah ngobrol panjang lebar kan, mulai dari awal mulanya produksinya juga, prosesnya, ya kan? Prosesnya segala macam sampai dukungan dari orang-orang terdekat udah kita tanyain kan. Nah sekarang kurang afdol nih kalau misalnya kita nggak nanya kisaran harganya. Betul Pak. itu. Gimana orang mau beli kalau nggak tahu dong? You can read my mind, Tan. Of course, thank you. Nah, so let's start first from the. Udah. Oh, udah. Ayo kita mulai dari Pak DOG alias paling awalnya. Ini yang ini nih gimana nih? Yang mana? Apakah semuanya harganya sama atau beda-beda tergantung variannya? Iya, beda-beda. Oke, boleh kasih tahu Smart Viewers? Harganya itu dari kisaran 100.000 sampai 175.000. 100.000 sampai 175. Nah, kalau mungkin ditanyanya dari yang masing-masing yang ini katanya kan yang pertama tuh katanya. Yang paling pertama nih. Kalau yang ini harganya 100.000. Yang di tengah yang pinknya 100.000. Kalau yang itu 100.000. Ini tuh yang varian apa nih namanya yang pertama ini? Kalau itu yang bahannya kanvas. Kanvas tadi ya. Kanvas tadi ya. Oke, nah kalau yang ada desain karakternya misalkan yang ini nih Captain America, terus itu Toy Story ya? Iya, Toy Story. Nah, ini kayak gimana? Kalau ini harganya 175.000. Oh, 175.000. Oke. Jadi emang ada perbedaan ya Smart Viewers saya. Nanti jangan bingung atau jangan salah order. Yang ini kayaknya agak spesial Pak karena karakter. Iya. Varian dia ada varian untuk karakter namanya apa tuh? Ada atau karakter waistbag, iya. Karakter waistbag. Special edition. Special edition. Nah, ada varian apa aja tuh untuk karakter special edition ini? Ada varian yang di sini kan ada Captain America sama yang Buzz Lightyear nih, yang Toy Story. Ada juga yang Woody, Toy Story juga. Okay. Ada Minion. Wow. Ada Minion, wah kuning tuh lucu. Ada We Bare Bears. Oh, apa tuh? Ada tuh. Pokoknya ada. Bear. Enggak, bukan. Okay, sama terus? satu lagi ada Star Wars. Wah! May the Force be with you. Yang Stormtrooper. Yang Stormtroopers ya? Iya. Oh gitu, gue langsung pengen nih gue dulu langsung di sini yes. Terus kalau yang di denim deh, gue tertarik sama denim deh. Gimana tuh, harganya kisaran berapa? Kalau yang denim juga harganya 100.000. Gitu. Ya dia ada dua warna tadi kan, ada yang dark blue sama yang light blue. Light blue, oke. Tuh kan sudah bisa dilihat ya, bagus ya Smart Viewers ya. Itu harganya ada yang kisaran 100.000 sampai 175. Oh iya, sama yang ini nih. Yang ini tuh yang kata dibilang untuk di lapisan mica bukan sih? Iya. Oh yang seperti ini ya, yang lapisan-lapisan mica dia kelihatan jadi memang supaya karena banyak warna jadi biar dilapisin biar awet gitu ya. Iya, biar awet warnanya. Kalau yang ini kisarannya berapa? Kalau itu 125. Oh, 125. Oh, beda juga Tan. Iya, beda ya. Oke, langsung kita menuju ke bagian yang sangat ditunggu-tunggu. Semoga nggak salah pakai ya. Aduh, tenang. Saya udah tadi waktu lagi itu udah latihan kita. Udah latihan kita. Cara masang-masangnya jadi waktu pas ini nggak bodoh-bodoh amat. Oke, langsung kita mau pakai dulu tasnya. Nathan yang mana? Karena gue pakai baju warna putih, biar nggak nabrak sama baju gue pengen warna yang putih. Oke, warna putih. Ini variannya adalah varian yang mana nih berarti? Itu yang Glory waistbag. Glory. Iya. Oh ya. Harganya yang polos 100.000 ya. Pas banget juga. ya. Oke. Karena hidup gue penuh dengan glory. Apa lagi Tan? Nah, coba dilihat-lihat dulu ya. Kita tasnya gue mau ambil yang denim. Ini denim yang dark blue berarti. Iya, dark blue. Iya. Baju lo biru. Baju gue ini baju gue biru muda. Ini tasnya biru tua denim lagi kan cocok berarti ya. Smart Viewers saya cocok. Kelihatan sama. Tapi sebenarnya kalau buat mix and match sebenarnya ya tergantung masing-masing lah ya. Iya, tergantung masing-masing, selera masing-masing. Biasanya orang pakai gini kan. Tuh, kantongnya, kantong depannya ini bisa dilihat. Ini bisa ya taruh-taruh barang yang lebih kecil, misalkan kayak apa ya? Mungkin lu bawa kartu nama kan bisa juga, atau dompet juga bisa di sini. Benar. Dompet Iya, sih. Orang kalau misalnya ngeliat gue dari jauh nggak kelihatan gue lagi pakai tas kali ya. Karena nyaru ya. Tiba-tiba pas gue kayak gini, orang lihat dari jauh, loh kok tiba-tiba ada keluar barang dari badannya, sulap. Dikira Doraemon ya kan, aduh. Nah ini juga bagian dalamnya sudah kita lihat. Gimana Tan tadi rasanya waktu lo
pakai tasnya? Ya nanya gimana sih? Nyaman nggak? Lu pertanyaannya gimana? Nyaman nggak? Nyaman banget, Pak. Nyaman banget. Maksudnya gini loh, kalau misalnya lu cuma lihat di kayak gambar-gambarnya gitu, lu nggak tahu sebenarnya kan di belakangnya itu ada apa namanya? Ada resletingnya juga, jadinya sebenarnya kantongnya banyak, men. Oh, kalau yang Glory lebih banyak ininya ya, resletingnya. Ada 3 zipper. Dan ini kalau misalnya bahan di dalamnya ini kan dia ada lapisan lagi nih, gengs. Nah, itu ada logonya kan ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kan biasanya buat anak-anak kuliahan nih, bawa-bawa semacam apa tuh alat tulis gitu. Nggak bakal berasa, gua rasa nggak bakal langsung kayak bolong lah ya kalau misalnya ke bolpen atau pensil. Karena di dalamnya juga ada lapisannya lagi. Oke, jadi kuat ya. Jadi nggak gampang rusak kelihatannya. Ini juga yang menarik adalah kita mau coba yang karakter kelihatannya. Yang karakter. Ini ada yang Captain America, ada yang Toy Story. Nah, ini dari luar aja udah paling terlihat menarik karena karakter ya. Pasti lu udah pada tahu. Dan ini yang 2 zipper, yang satu lagi ada berapa zippernya? Ada 2 juga. Ada 2 juga. Oke. Paling pas emang dibawa untuk, kalau menurut gue kayak jalan-jalan paling cocok ya ini. Iya, jalan-jalan sih. Iya, jalan-jalan. Buat ke ini, Pak, misalnya apa ya sebutannya? Acara-acara pop culture tuh. Kalau misalnya ada apa Comic-Con atau apa komik gitu. Comic-Con gitu. Lo pada kalau misalnya nggak harus cosplay tapi pakai gini aja udah kece, Pak. Nggak perlu ribet-ribet gitu kan. Bawa tameng gitu, Captain America bawa tameng segini-gini. Wow. Lo pakai gitu ini kan. udah kelihatan kece, Pak. Iya, bener banget. Dan misalkan kalau lo mau nonton film yang berkaitan juga dengan karakternya, wah ini cocok juga pakai sama ini, Pak, pakai poin plus begini. menurut gua jarang tuh kalau misalnya lu udah tasnya modelnya kayak gini kan di luar gitu. Terus kalau di dalam sebenarnya dia ada modelnya juga, ada apa? Nggak polos doang. Oh iya, ada model lagi ya. Sebenarnya nggak polos-polos gitu ya. Jadi dalamnya juga ada modelnya lagi karena Captain America berarti modelnya belang-belang putih merah gitu ya. Oke, menarik sekali ini ya. Sekarang yang kanvas deh, gue coba mau lihat ya. Yang itu, Pak. Yang mana? Buat yang saya, Pak. Yang transparan, ini, Pak. Transparan ya? Oh, ini lebih simple. Kalau yang ini lebih simple. Iya, ketahuan lu kalau misalnya bawa apa-apa ya. Jadi kalau misalnya lu mau pergi ke festival, orang mau cek tas lu, nggak usah. Oh iya, bener. Langsung, nih Pak, lihat. Jadi bener nggak sih? Biar lu nggak usah buka-buka, lihat tas terus dibukain kasih tunjuk. Pak, buat dicek sama bapaknya tinggal gini. Pak, aman Pak, nggak ada apa-apaan tuh. Kan gampang, simple, men. Jadi yang transparan. Iya, gue tuh suka yang apa yang transparan kayak gini. Praktis banget, parah. Kalau misalnya mau masuk mall biasanya harus buka tas. Tinggalnya, ini Pak, aman. Nah, itu kan. Biasanya kalau misalkan tas begini juga kayaknya langsung masuk gak sih, apa tetap? Kalau ya nggak tahu sih. Ya. Tapi emang praktis sih, emang praktis banget. Nah, ini yang kanvas ya? Ini yang paling pertama keluar? Iya, yang paling pertama. Gue mau lihat, yang senior nih ya kan? Paling pertama keluar, iya yang paling berumur banget, ya kan? Awas hati-hati nanti usianya kesebut ya. Nah, di belakangnya juga ada tuh, maksud gua. Tapi ini juga warnanya warna-warna ya, walaupun kanvas warnanya juga nggak membosankan ya, ada mix and match warnanya bagus, terus juga dan apa ya? Zippernya ada 3 di belakang, depan, itu dan orang di bawah. Mungkin jarang kayak kalau lihat di modelnya doang kan. Sebenarnya di belakangnya ada zipper lagi. Yap. Gitu. Iya. Nih. Dan menurut gua warnanya nggak, kalau misalnya buat cowok pakai pun masih bisa ya, buat cowok-cowok flamboyan itu. Loh, emangnya kenapa kalau cewek pakai baju Cowok. lagi cowok pakai tas warna pink, emang kenapa? Agak maksudnya produk-produk Sweetbox itu cocok banget karena ini produk unisex gitu lah ya. Iya, bener. Jadi cowok, cewek, as long as you like the motif, the design, you can wear it ya. Betul. Nah, Oke, itu. ngomong apa tadi? Ya, gua agak nggak ngerti. Wah, susah emang Nathan ya. Ini berarti ya, keren banget. Dan semuanya itu berkisar harganya di antara 100 sampai 175. Itu juga terjangkau lah ya. Terjangkau, menurut gue terjangkau itu. Dengan model atau varian yang bisa dipilih sebanyak ini ya. Iya. Tuh. Nah, untuk yang kayak misalnya modelnya transparan seperti ini,
dia yang membedakan warnanya itu variannya lebih ke zippernya sama ininya ya? Iya, sama beltnya ya? Iya, sama talinya. Ada yang warna hitam talinya, ada yang warna kuning gitu. Oh iya. Sama menurut gue apa ya, kalau misalnya yang transparan tuh, lu mau pakai baju apapun masuk nggak sih? Iya kan? Bener, sama fashion sih paling orang kan ada yang suka tuh kalau orang yang biasa fashionable yang suka bajunya. Maunya cocok sama warna matching semua iya, gitu matching kan. semua, betul. Atau enggak justru nabrakin semua ya kan. Makanya itu yang gue suka dari model-model tas yang transparan. Kok jadi kecil ya? Belum dibuka talinya. Agak kecil ya Bapak ya. Nah ini kalau yang ini adalah model yang atau varian yang pattern waist bag. Pattern. Iya, yang pattern Waist bag. Ini ayam. yang sampai rata. Depannya juga fungsional banget. Ada 3 bagian di sini. Yang bagian depan, di bagian dalam, dan di bagian belakang ya. Ada zippernya juga di bagian belakang. Kuat banget kalau yang ini ya berarti ya? Iya, soalnya dilapisin mika tadi. Mika jadi ya? lebih kokoh. Oh, kokoh. Tuh Pak, yang udah gue bilang tuh, Coba. di dalamnya masih ada motif lagi. Iya, gitu. tuh. Jadi nggak langsung blong gitu ya, nggak langsung polos. Nah, udah gitu kalau misalnya memang untuk model fanny pack, waist bag, sama belt bag ini, cara-cara makainya banyak ya. Ada yang kata tadi kayak makainya kayak gua, Iya, ada yang makainya di juga. pinggang. Terus ada yang makainya gimana lagi? Oh, ada yang makainya cuma gini doang kali ya. Kalau lagi males. Iya, jadi Buru-buru, ya kan? Aduh, udah telat nih. Udah kan. Terbuku juga dimasukin ke sini ya kan? Lah iya. Beda fungsi ya. Tuh tadi kita udah coba-coba ya Smart Viewers ya, tas dari Sweetbox. Ada banyak pilihan variannya. Langsung aja lo kalau misalkan penasaran kan, kita juga masih ngobrol-ngobrol lebih lanjut sih. Tapi setelah ini ya tetap jangan kemana-mana di Rebutan. Ya, Smart Viewers, balik lagi di Rebutan. Masih sama Adam dan Nathan. Dan juga ada Dita. Yoi, bener banget. Tadi kita udah cobain. Kita juga udah ngeliat nih kita udah bedah, kita udah otak-atik tasnya kan dari Sweetbox. Sekarang gue pengen tanya ini kalau soal, kan salah satu keunggulan dari produk ini kan adalah desainnya ya. Desainnya. Kalau dari konsumennya mau order desain tuh bisa nggak sih sebenarnya? Kalau mau ini dong. Custom gitu ya istilahnya. Custom. Kalau custom belum bisa sih, tapi ya kalau buat retail kayak gitu belum bisa. Tapi kalau mau buat banyak, mungkin kalau buat merchandise atau buat apa itu bisa. Oh, buat merchandise bisa? Bisa. Oh, bisa. Buat pesan banyak gitu ya? Iya, pesan banyak bisa. Pesan banyak bisa. Nah itu untuk misalnya pesan banyak ada potongan nggak sih? Pasti dong. Pasti ya. Nanti langsung DM aja ya kalau. Iya. Itu. Tapi kalau soal produksi tasnya segala macam yang paling lo sukain di tahap apa sih? Apakah tahap brainstorming atau pas udah jadi atau pas pemasukan ya. Kalau yang paling gue suka sih pas penentuan ini ya, motif, penentuan model gitu. Kan mau ada model baru nih. Nah, kalau itu kan kayak lagi gue pengennya apa gitu, nanti terrealisasikannya kayak apa, kayak gitu. Penasaran ya jadinya tuh kayak gimana. Iya. Oke, nah, jadi ngomongin model, ada nggak sih kira-kira dalam waktu dekat ini akan mengeluarkan model terbaru gitu? Inovasi baru apa sih yang bakal kira-kira ditawarkan atau diberikan oleh Sweetbox? Kalau produk baru setiap 2 bulan sekali pasti ada produk baru. Setiap 2 bulan sekali? Pantes variannya banyak ya? Iya, makin variannya atau model warnanya? Variannya? Iya, pasti ada model baru. Jadi 2 bulan ya? Iya, ditungguin aja. Iya, jadi tungguin aja ya. Waist bag seperti apa yang akan ditawarkan nanti variannya kita bakal tunggu ya. Ini nanti mungkin kantongnya ada 2 gitu depannya gitu. Iya, gue suka tuh, bener-bener. Bisa nih dijadiin gabung. Iya, gabung. Tapi pasti bakal ada inovasi lebih lanjut lah ya. Pastinya. Variannya. Oke, nanti kita tungguin. Sama ini, Dita.
kan Dita sebelumnya ada ikut bazar nih. Nah, dalam waktu dekat ini mungkin ada mau ikut bazar juga biar nanti teman-teman Smart bisa lihat langsung. Lihat langsung. Nanti bakal ada di akhir November sampai awal Desember, tanggalnya gue lupa, itu di Lipo Mall Kemang. Lipo Mall Kemang. Iya. Wah, ditunggu aja tuh Smart Viewers. Iya. Enggak di Bekasi kok, tenang aja. Waduh. Tenang aja, gue pasti bakal ambil tengah-tengah. Tengah ya. Tuh, jadi buat yang penasaran, mau cobain, mau lihat gitu kan. Siapa tahu waktu nanti di bazar varian barunya udah keluar. Oh iya bener ya. Siapa tahu ya, kita nggak tahu ya. Langsung ngobrol-ngobrol sama ditanya. Soal bisnisnya maksudnya. Iya, soal Sweetbox-nya. Tapi kalau ngomongin soal bisnis sama lo, Dit, dari pengalaman lo, kira-kira apa sih yang bisa lo berikan untuk Smart Viewers yang mau memulai usaha? Kalau dilihat dari pengalaman lo, belajar dari pengalaman lo. Kalau gue ambil dari sudut pandang anak muda aja kali ya, yang baru mau mulai gitu. Kan gue juga mulai baru kan, maksudnya di umur segini gitu. Jadi kalau menurut gue, kalau mau bisnis itu nggak perlu harus modal banyak. Kan ada orang, gue mau ngumpulin modal dulu nih. Sebenarnya tergantung sih mau usaha apa. Tapi kalau kayak daripada lo nungguin modal mulu yang nggak pasti gitu, lo jalanin aja. Tanpa modal juga bisa, gue aja bisa, masa lo enggak? Betul. Gila quotes banget ya, gue aja bisa, kalau kenapa lo enggak? Itu ya. Tapi mungkin juga kayak ya seperti yang tadi Dita bilang, mulai aja dulu walaupun dari modal yang mungkin lo mau usahanya yang lain nih, tapi lo mulai dulu dari usaha yang modalnya 0, baru nanti lo bisa bangun usaha lain, ya nggak sih? Iya betul. Iya kan? Kalau dari modal 0 gagal pun ruginya apa gitu, nggak ada bener. kan? Nothing tulus gitu lah ya. Iya, Nothing betul. tulus. Ya. Dan karena timingnya pas ya dengan tren kekinian, Westback segala macam, akhirnya booming dan seperti sekarang jadinya. Betul. Malah Dita bisa jadi ya kayak tadi ya bisa buka usaha lain lagi mungkin kalau Dita mau ya. Iya betul. Tuh, kan? Waduh siap. Ya, keren banget nih. Next juga mungkin apalagi yang mau lo lakuin bareng Sweetbox nih, kalau selain apa namanya bikin varian baru, mungkin lo ada proyek lainnya atau apa gitu, bikin store mungkin atau? Oh iya. Iya. Kalau bikin store sih belum kepikiran ya, Oh, tapi belum. iya, tapi seterusnya gue sih bakal bazar gitu, buat bazar-bazar iya dulu buat ya? mencakup offline-nya itu di bazar paling. Oh gitu. Tapi gue nanya ya, kalau ini tuh cara mesennya itu gimana ya? Oh iya betul. Iya, tadi kita belum nanyain ya. Gimana nanti tuh? harus mau beli gimana? Iya, gimana gue belinya ya gitu ya. Kalau misalnya kan kita jualnya online nih. Online? Iya, gue jualnya online. 100%? Iya, paling sama bazar. Oh, bazarnya offline. benar. Iya, kalau itu bisa kontak ke Instagramnya aja, sweetbox.ing, di situ ada kontak lainnya juga, dan kalau mau lihat produk-produknya juga bisa ke sana. Oh, oke. Jadi bisa langsung ke sosial medianya, atau kalau misalkan mau benar-benar ketemu fisik gitu ya, langsung ke bazarnya aja. Iya. Oke, jadi Sama ini Dita. Kan ada nggak sih tips-tips misalnya cara merawat atau pemakaian yang baik dan benar untuk pemakaian tasnya, misalnya lu jangan bawa benda tajam nanti bisa bolong gitu. Iya, kasih dong sedikit tips and trick tips mungkin ya untuk teman-teman yang mau beli agar tasnya tuh bisa tahan lama. Sebenarnya gue juga mikirin itu dari awal, makanya dari gue pilih bahan itu, gue pilih yang gak gampang kotor. Contohnya yang kayak gini kan dia bahannya apa ya? Kalau kotor pun bisa dilap gitu. Ini juga gue lebih pilih dia bahannya kulit sintetis tapi motifnya jeans. Nggak bahan jeans beneran, karena buat ngerawatnya itu lebih gampang buat tas. Yang motif juga gue lapisin mica biar lebih gampang kalau kotor kayak gitu. Oke. Jadi memang udah ada prevention dari Ditanya sendiri ya, supaya betul. Kitanya juga customer lebih mudah untuk pemakaiannya. Iya, nggak perlu repot-repot lah ya. Mungkin karena kitanya sendiri juga udah sibuk ya, mungkin untuk ngerawatnya jadi waktunya nggak terlalu cukup. Tapi dari Sweetbox sudah menyediakan, udah prevent hal tersebut ya. Iya, betul. Oke. Ini nih, sekarang yang paling pamungkas. Waduh sih ya, betul. Yang seperti biasa nih. Yang datang ke sini pasti kita bakal tanya ini. Pasti bakal tanya ini. Iya. Nah, ini. Kasih Tan. Tolong berikan. Waduh. Apa nih? 3 kata yang mewakili Dita, salah. Wah, saja Nathan kan. Maksudnya Sweetbox Inc.
Silakan. 3 kata yang mewakili Sweetbox. Yang pasti trendy ya. Wih, sedap. Iya dong. Trendy. Up to date. Up to date. Up to date. Karena bakal update terus model-modelnya juga. Variannya tiap bulan, 2 bulan sekali coba. Nggak bosen Iya. lah ya. Nggak bosen. Sama satu lagi high quality dong pastinya. High quality. quality. Bisa dilihat Alright. tadi ya dari bahannya ya, bahan yang nggak mudah kotor, kuat dan awet juga buat lo smart viewers ya. Mantap sekali ya. Nah, sekarang dong, tolong dong kasih tahu ke smart viewers gimana sih cara buat misalnya mau beli atau pemesanan, ada sosial medianya apa? Iya, boleh dikasih tahu lagi sosial medianya? Boleh, kalau mau lihat katalog yang lainnya kan di sini baru sebagian nih. Iya. Iya, siapa tahu kepo kan, pengen tahu lebih lanjut bisa ke Instagram, itu username-nya sweetbox.ing, di situ juga ada line ad-nya, ada informasi lainnya juga, semuanya ada di Instagram. Oke. Jadi di situ buat smart viewers misalnya mau lihat promonya, mungkin ada promo-promo atau mungkin varian baru atau mau ikut bazar nanti dipromoin di situ juga ya? Iya, di Nah, situ. itu Next bazar kita ada di mana gitu. pantengin aja terus IG-nya ya. Iya, follow. Jangan lupa di follow. Oke, itu dia ya smart viewers ya. Nah, smart viewers, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Sayang sekali padahal kita masih pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih. Iya, gitu. pakai tasnya lebih lama. Ya kan? Nah, kita mau terima kasih dulu. Thank you Dita Thank you, udah Dit, datang. udah datang ke sini. Sama-sama. Thank you. Sukses Thank you juga. terus Amin. untuk Sweetbox-nya, variannya nambah banyak ya kan, dan yang beli juga nambah banyak juga pastinya Amin. ya. Semoga. Nah, smart viewers, kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi terima kasih buat smart viewers juga yang di rumah udah nonton. Terima kasih untuk YouTube juga. Jadi akhir kata Nathan pamit. Adam pamit. Serta seluruh kru yang bertugas juga sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye smart viewers.